Pernah kebayang nggak kalau sebuah buku pelajaran biasa ternyata bisa jadi kunci buat mengubah total cara kita belajar? Hari ini kita bakal bedah sebuah buku teks bahasa Indonesia untuk anak kelas 3 yang benar-benar luar biasa. Kita akan lihat gimana ide-ide brilian di dalamnya bisa bikin belajar jadi efektif sekaligus menyenangkan. Nah, ini dia nih, pertanyaan klasik yang kayaknya semua guru, orang tua, dan murid pernah hadapi. Gimana caranya mengubah aturan bahasa yang kaku, yang abstrak, jadi sebuah petualangan seru buat anak-anak? Jawabannya ternyata ada di tempat yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Jawabannya ada di halaman-halaman buku pelajaran yang dirancang dengan sangat cerdas ini. Oke, jadi begini alur penelusuran kita. Pertama, kita lihat dulu akarnya, yaitu masalah dengan aturan. Lalu, kita pahami filosofi di baliknya, kurikulum kebebasan. Dari situ, kita masuk ke inti pembahasannya di sekolah permainan. Dan kita lihat gimana buku ini mengajarkan lebih dari sekedar kata-kata. Terakhir, kita bakal renungan bareng-bareng tentang bagaimana wujud sekolah yang seharusnya. Yuk, kita mulai dari tantangan yang paling umum. Gimana caranya bikin pelajaran abstrak kayak tata bahasa itu nyambung dan menarik buat dunia anak-anak? Pasti familiar banget kan sama ekspresi kayak gini? Nah, inilah tantangan yang coba dipecahkan oleh para pendidik inovatif di seluruh dunia. Terus, solusinya gimana dong? Buku teks ini menjawabnya dengan sebuah ide yang cukup radikal loh. Gimana kalau buku pelajarannya itu sendiri dirancang persis kayak sebuah permainan yang seru? Oke, sekarang kita masuk ke ide besarnya. Buku ini bukan cuma sekumpulan pelajaran acak ya. Ini adalah bagian dari sebuah pergeseran besar dalam cara pandang pendidikan di Indonesia. Nah, ini dia sumber materi kita. Buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 yang judulnya Kawan Seiring. Dan buku ini dibangun di atas sebuah prinsip yang menarik banget. Prinsip itu namanya kurikulum merdeka. Ini bukan sekedar nama baru, tapi ini adalah kerangka kerja pendidikan nasional yang dengan sengaja memberikan keleluasaan atau fleksibilitas buat sekolah. Tujuannya, agar mereka bisa merancang pembelajaran yang benar-benar kreatif, relevan, dan fokus pada potensi unik setiap murid. Sekarang, mari kita lihat gimana filosofi keren ini diwujudkan dalam praktek. Kita intip bab pertamanya, yang judulnya aja udah menjelaskan semuanya. Sesuai banget sama judulnya, Ayo Main. Bab pertama ini nggak pakai basa-basi, langsung mengajak para siswa masuk ke dunia yang mereka kenal baik, dunia permainan yang penuh gerak dan tawa. Nah, disinilah letak pergeseran paling dasarnya. Coba deh kita bandingkan. Pendekatan tradisional biasanya dimulai dengan aturan-aturan yang abstrak, kaku. Tapi pendekatan Ayo Main ini beda banget. Diawali dengan cerita seru tentang permainan lompat tali, sesuatu yang dekat dengan anak. Aturan tata bahasa nggak dihafal, tapi ditemukan sendiri dari dalam cerita. Fokusnya geser, dari yang penting benar secara teknis, jadi pemahaman mendalam yang nyambung secara emosional. Dan pembelajarannya ini bukan cuma tentang permainannya loh, ini tentang kehidupan. Buku ini ngajak anak-anak buat menjelajahi perasaan mereka pas lagi main, pas menang, atau bahkan pas gagal. Bahasa jadi terhubung langsung dengan emosi yang nyata. Tapi yang bikin buku ini makin keren, desainnya nggak berhenti di situ aja. Pelajaran bahasanya ternyata nyambung banget dengan pelajaran-pelajaran lain yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Contohnya, gimana cara ngajarin tanda baca? Bukan pakai lembar kerja yang ngebosenin, tapi siswa dikasih teka-teki. Mereka dikasih paragraf acak-acakan tentang permainan egrang, yang bunyinya kira-kira begini. Kuatkan genggamanmu, apakah kalian perlu bantuanku? Nah, tugas anak-anak adalah memperbaiki teks ini supaya bisa dibaca. Sambil memperbaiki, mereka jadi menemukan sendiri fungsi huruf kapital, tanda tanya, dan tanda seru. Ini belajar lewat pemecahan masalah langsung. Dan nggak berhenti di bahasa, pelajaran tentang lompat tali, tahu-tahu langsung nyambung ke pelajaran sains. Mereka jadi belajar tentang cara kerja otot dan kenapa pemanasan itu penting. Mulus banget kan? Bahkan ada juga proyek kreatifnya. Anak-anak diajak membuat kamus kotak pribadi dari bahan daur ulang kayak kardus sereal bekas. Ini bukan cuma belajar kosakata baru, tapi juga belajar kreativitas dan kepedulian lingkungan. Jadi apa poin kuncinya? Pelajarannya tuh nggak lagi terkotak-kotak. Dalam satu bab saja ada 3 mata pelajaran, bahasa, sains, dan bahkan seni yang dirangkai jadi satu pengalaman belajar yang utuh. Ini pendekatan holistik yang mencerminkan cara kita memahami dunia di sekitar kita. Jadi dari semua pembahasan tadi, apa sih pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari bab Ayo Main ini? Sebenarnya kata pengantar dari penulisnya udah merangkum semuanya. Bunyinya, selamat membaca, belajar, dan bergembira. Perhatikan deh, mereka menempatkan kata bergembira setara pentingnya dengan belajar. Dan inilah ide intinya.
Ketika proses belajar itu nyambung sama dunia anak, dunia main, dunia emosi, dan rasa ingin tahu yang gak ada habisnya, maka belajar bukan lagi beban, tapi jadi sesuatu yang bermakna dan akan selalu diingat. Dan ini jadi bahan renungan buat kita semua. Apa ya yang bisa terjadi kalau sistem pendidikan kita berani menjadikan "ayo main" sebagai pelajaran pertama setiap harinya? Apa yang mungkin bisa kita capai?